Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Cerita Horor. Sebelum melanjutkan ke cerita horor hari ini, ada baiknya Anda support channel ini dengan subscribe, like, dan komen agar senantiasa bisa menghadirkan cerita-cerita horor setiap harinya. Seperti apa cerita horor kali ini? Mari kita simak bersama. Di sebuah sudut Surabaya, tepat di antara deretan gedung-gedung perkantoran yang menjulang tinggi, berdirilah sebuah rumah makan Padang yang sederhana namun sangat terkenal. Rumah makan ini yang dimiliki oleh Pak Herman telah menjadi pilihan utama bagi para pekerja kantoran dan sopir ojek online yang mengantarkan pesanan mereka. Keberhasilan rumah makan ini telah membawa banyak orang ke dalamnya. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sebuah aturan yang sangat ketat yang selalu diingatkan oleh Pak Herman kepada semua karyawannya. Tidak ada yang boleh mendekati atau menyentuh ruangan kecil di belakang dapur yang selalu terkunci rapat. Bahkan hanya dengan mencoba untuk mendekati pintunya saja, seseorang akan mendapatkan peringatan keras. Ruangan itu menurut Pak Herman adalah tempat yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Meskipun demikian, tak sedikit karyawan yang merasa penasaran dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya ada di dalam ruangan tersebut. Namun, mereka tahu bahwa melanggar aturan ini bisa berakibat fatal. Salah satu karyawan baru di rumah makan ini adalah Santi, seorang gadis berusia 23 tahun yang baru saja tiba di Surabaya dari sebuah desa kecil di Sumatera Barat. Ia datang ke Surabaya dengan harapan bisa mengubah nasibnya, namun kenyataannya hidup di Surabaya jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Dengan hanya berbekal ijazah SMA dan pengalaman seadanya, Santi kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, mencoba melamar pekerjaan tanpa hasil. Tabungannya mulai menipis dan biaya sewa kos yang semakin tinggi membuatnya semakin tertekan. Suatu pagi, setelah semalam penuh dengan rasa cemas dan kekhawatiran tentang masa depannya, Santi memutuskan untuk keluar lagi mencari pekerjaan. Ia berjalan melalui jalan-jalan kecil di Surabaya dan tiba-tiba matanya menangkap sebuah papan pengumuman di depan sebuah rumah makan Padang. Tertulis di sana, "Dicari karyawan." Santi berhenti dan membaca pengumuman itu berulang kali. Rasa ragu sempat menghinggapi pikirannya, namun akhirnya ia memutuskan untuk mencoba melamar pekerjaan di tempat itu. Saat pertama kali memasuki rumah makan Pak Herman, Santi langsung disambut oleh suasana yang berbeda. Meskipun terlihat sederhana, aroma rendang yang menggoda langsung menyapa indera penciumannya. Di dalam hanya ada beberapa meja yang terisi pelanggan, sementara suasana di belakang dapur tampak sepi. Santi bertemu dengan beberapa karyawan termasuk Eko, Wawan, dan Arin yang bekerja di dapur. Mereka dengan ramah menyambut Santi dan mengajarinya pekerjaan sehari-hari. Meski pekerjaan itu cukup melelahkan, Santi merasa bersyukur bisa bekerja di tempat itu karena setidaknya ia bisa mendapatkan penghasilan tetap untuk membayar sewa kos dan kebutuhan hidupnya.
Namun ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Selama bekerja di rumah makan Pak Herman, Santi sering mendengar cerita-cerita aneh dari rekan-rekannya. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah suara-suara misterius yang terdengar dari ruang kecil di belakang dapur yang selalu terkunci. Ada yang mengatakan bahwa suara itu seperti langkah kaki seseorang, bisikan halus, bahkan ada yang mengklaim pernah mendengar suara perempuan menangis. Meski Santi berusaha mengabaikan cerita-cerita tersebut, ia merasa semakin penasaran dan tertekan. Suatu malam saat sedang beristirahat di ruang istirahat, Santi mendengar salah satu rekan kerjanya, Eko, bercerita tentang suara-suara aneh yang ia dengar saat bekerja larut malam. Aku pernah mendengar suara tawa. Suara perempuan tertawa, padahal hanya aku dan Pak Herman yang masih ada di sini, kata Eko sambil menyeruput kopinya. Jadi, kamu tahu kan Santi, itu sudah biasa terjadi di sini. Santi mencoba untuk menenangkan diri dan meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya imajinasi belaka. Namun, semakin lama ia bekerja di rumah makan itu, semakin banyak kejadian aneh yang ia alami. Setiap malam Jumat, ia merasa gelisah dan terjaga lebih lama dari biasanya. Suara langkah kaki yang tidak jelas sumbernya, bisikan halus yang terdengar seperti percakapan dari dalam ruangan kecil yang terkunci. Semuanya semakin jelas terdengar di telinganya. Terkadang ia merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya, meskipun ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa di sana. Pada suatu malam Jumat, setelah bekerja hingga larut malam, Santi merasa ketegangan yang berbeda dari biasanya. Meskipun ia sudah pulang ke kos dan menyalakan lampu tidurnya, pikirannya terus dipenuhi dengan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah makan Pak Herman. Apa yang ada di balik pintu ruangan kecil yang selalu terkunci itu, dan mengapa Pak Herman begitu ketat melarang karyawan untuk mendekat ke sana. Rasa penasaran itu semakin membelenggu pikiran Santi. Ia merasa seolah ada seseorang atau sesuatu yang tak terungkap di sana. Pada suatu malam yang sepi, setelah keluar dari rumah makan, Santi melihat cahaya remang-remang yang berasal dari dalam. Pintu samping ruang makan tidak terkunci rapat, seolah mengundangnya untuk masuk. Tanpa berpikir panjang, Santi memutuskan untuk mencoba masuk ke ruangan itu. Ia berjalan pelan, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Namun saat ia mendekat, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang datang dari dalam. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan yang gemetar, Santi membuka pintu sedikit dan melihat ke dalam. Apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Di dalam ruangan itu ada sebuah gambar yang digambar dengan darah di dinding. Di sebelah gambar itu ada sebuah buku tebal yang tampaknya berisi ritual-ritual yang tak dapat ia pahami. Suara langkah kaki semakin dekat dan Santi merasa ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Tiba-tiba ia mendengar tawa seorang wanita yang terdistorsi. Suara yang semakin mendekat dan memecah keheningan malam. Sesuatu yang dingin menyentuh lengannya dan Santi terkejut.
hampir kehilangan keseimbangan. Ia menoleh dan melihat sosok Pak Herman berdiri di belakangnya dengan tatapan yang mengerikan. "Apa yang kamu lakukan di sini, Santi?" tanyanya dengan suara yang tidak seperti biasanya. Santi mencoba menjelaskan, tetapi Pak Herman hanya menatapnya dengan mata yang penuh kegelapan. "Kamu tidak mengerti, Santi. Semua ini ada harganya. Semua kesuksesan ini ada pengorbanannya. Kamu sekarang sudah menjadi bagian dari semuanya," kata Pak Herman dengan suara pelan namun penuh ancaman. Di saat yang sama, Santi merasa tubuhnya semakin terperangkap dalam dunia yang gelap dan penuh misteri. Semua yang ia dengar dan rasakan di rumah makan itu ternyata adalah bagian dari sebuah ritual gelap yang telah berlangsung lama. Rumah makan ini bukan sekedar tempat untuk makan, tetapi juga tempat di mana pengorbanan dan ritual aneh dilakukan untuk mencapai kesuksesan yang tak terbayangkan. Pak Herman terus melayani pelanggan dengan senyum hangat di wajahnya, namun di matanya tersirat kegelapan yang tidak pernah hilang. Semua yang terjadi di ruang makan itu, semua suara aneh dan kejadian misterius adalah bagian dari permainan yang lebih besar, dan Santi kini menjadi bagian dari permainan itu. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkan dirinya pada takdir yang tak bisa dihindari. Cerita ini berakhir dengan suara tawa yang semakin mengerikan, dan Santi pun menghilang dalam keheningan malam itu. Rumah makan Pak Herman terus beroperasi, menyajikan hidangan lezat kepada pelanggan yang tak tahu bahwa mereka sebenarnya telah menjadi bagian dari ritual gelap yang berlangsung di balik layar.